Kualitas lapangan dan permainannya sangat memuaskan. Ini Raja Asia udah seperti pertandingan piala kita, nggak seperti partai lain. Ini harusnya disebut Raja Malaysia. Ini karena Tok Midin berhasil membuat Malaysia menang. Saya nggak mau Midin keluar, keep Midin forever. Lapangannya sayang, air bertekung, kalah sama Stadion Ipoh. Siapa bilang Stadion Thailand adalah stadion yang terbaik? Hasil Laos versus Malaysia dalam uji coba internasional FIFA Matchday pada Kamis 14 November 2024 ditutup dengan skor akhir 1-3. Penalti dari Stuart Wilkin dan Sergio Aguero di babak kedua laga dimainkan di Stadion Pat Bangkok, Thailand jadi penentu kemenangan Harimau Malaysia. Otomatis saat ini peringkat Malaysia naik mendekati poin timnas Indonesia. Malaysia yang memang tidak lolos ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghabiskan semester kedua tahun 2024 untuk menjalani serangkaian laga internasional. Setelah jumpa Filipina dan Lebanon pada September-Oktober lalu, Harimau Malaya menjajal kekuatan wakil Oseania Selandia Baru dan kalah 4-0. Kali ini Malaysia menghadapi Laos yang secara level lebih jauh di bawah mereka. Harimau Malaya masih menyisakan satu lagi, yaitu uji coba kontra India pada 18 November 2024. Setelah itu bakal bertarung di Piala AFF 2024 8 Desember. Dalam laga kontra Laos, Malaysia menurunkan formasi 4-3-3. Pelatih caretaker Pau Marty Pichen menggunakan komposisi Sapoy Rashid, Syafiq Ahmad dan Arif Aiman, dan barisan depan sementara Fergus Torni jadi pelapis trio tersebut. Baru 5 menit berlaga jalan dalam kondisi hujan, Malaysia sudah punya peluang melalui tandukan Paula Jose yang bisa dihalau kiper Laos. Sepak pojok yang tercipta dari situasi itu langsung berbuah tandukan bek Harith Haikal membawa Harimau Malaya unggul 1-0. Di sisi lain, Laos yang mengandalkan formasi 4-5-1 tidak mau menyerah. Mereka bahkan bisa menciptakan kejutan ketika penyerang Yong Elephant Theodono Snow White bisa merobek gawang Malaysia untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Ini tidak terlepas dari kesalahan Matthew Davis yang gagal membaca keadaan yang apik. Skor imbang inilah yang bertahan hingga turun minum. Meski Malaysia dominan, penyelesaian mereka tidak optimal, membuat Laos bisa menarik napas lagi. Ini termasuk kesempatan Syafiq Ahmad menjelang babak pertama usai. Paruh kedua Malaysia bisa keluar dari bayang-bayang hasil buruk lawan Laos. Ini tidak terlepas dari kejelian dari Pau Marty yang melakukan 3 pergantian pemain sebelum menit 46. Harimau Malaya lebih garang dan meningkatkan intensitas serangan lawan Laos peringkat ke-187 FIFA. Menit 67, Stuart Wilkin dilanggar di kotak terlarang oleh Sangdop Hantov. Gelandang Sabah berusia 26 tahun itu sendiri yang melakukan eksekusi penalti. Bola masuk. Harimau Malaya menemukan ritme mereka kembali. Namun Laos sempat memberi terapi kejut untuk Malaysia ketika di laga memasuki menit ke-78. Penyerang mereka sempat memberikan ujian yang bisa dihentikan oleh kiper Syahan Hazmi. Berselang 5 menit, Malaysia akhirnya bisa merancang kemenangan mereka. Sergio Aguero yang masuk sebagai pemain pengganti dilanggar di kotak penalti oleh Fuang Pritano. Aguero sendiri yang mengambil eksekusi. Penyerang si Pahang berusia 30 tahun itu memperlebar jarak sekaligus mencetak gol ketiganya di level internasional. Skor akhir 3-1, Malaysia berakhir melewati ujian Laos. Kini yang tersisa bagi Harimau Malaya adalah mempersiapkan kontra India di Hybrid pada 18 November. Berikut komentar warga Malaysia setelah menang telak atas Laos pada pertandingan uji coba FIFA Matchday November 2024. Infokan lawan sepadan King Malaysia butuh lawan.
telepon Argen, telepon Spanyol, telepon Inggris, kita butuh lawan. Sapawi sering terjatuh karena lapangan sangat licin. Saya tidak mau berlebih-lebihan mendukung timnas Malaysia, nanti terpuruk kembali. Kami yang juga sakit cuma ingin ucapkan alhamdulillah. Sedikit demi sedikit berjuang dengan tim yang mudah. Menang melawan Laos seperti memenangkan Piala AFF, hanya lawan Laos pakai pemain campuran. Selamat King telah mengalahkan raksasa Laos, sudah bisa menjadi saingan Argentina. Selamat Malaysia, kemenangan yang sangat luar biasa. Berikan padaku gelandang terbaik dunia adalah Stuart, Aguero, dan Shamar. Oke, nama ini cocok dibawa ke AFF nanti. Noah juga bisa bawa. Ini Raja Asia, udah kayak pertandingan piala kita, gak kayak partai lain. Ini harusnya disebut Raja, udah Raja Malaysia. Ini karena Tok Midin berhasil buat Malaysia menang. Saya gak mau Midin keluar, keep Midin forever. Debut untuk Fergus, pertandingan berikutnya jadilah pemberani gawat. Bagi saya sebagai penggemar macan Malaya, selamat atas kemenangan Malaysia. Kita sebenarnya bisa mencetak lebih banyak gol, tapi apalah daya, faktor cuaca dan lapangan agak tertunda pertandingan ini. Selamat sekali lagi dan semoga manajemen meningkatkan kualitas sepak bola nasional. Gameplay sudah terlihat baik ketika pemain lini tengah sesungguhnya yang bermain di tengah bukan Pawi dan Japri. Bagaimana cara membuat permainan jika tidak ada kreativitas di tengah-tengah? Pasangan lini tengah Hope versus India nanti, Stuart, Noah, dan Aguero. Malaysia perlu lebih banyak pemain striker berkualitas. Tadi Arif Eman banyak dribble, pas-pas semua. Skillshot, rasa itu perlu buat program macam Black Lock. Pemain lokal banyak bagus tapi tidak ada yang support finansial. Kalau buat program suka Black Lock, kurasa sudah banyak striker Klub Pam dapat. Kita sekarang sudah disebut Raja Malaysia karena kita berhasil mengalahkan raksasa Asia Laos. Semoga kita bisa mengalahkan kita semua. Selamat Malaysia menang melawan Brazil. Kualitas lapangan dan permainannya sangat memuaskan. Ini Raja Asia udah seperti pertandingan piala kita, nggak seperti partai lain. Ini harusnya disebut Raja, udah Raja Malaysia. Ini karena Tok Midin berhasil membuat Malaysia menang. Saya nggak mau Midin keluar, keep Midin forever. Lapangannya sayang, air bertekung, kalah sama Stadion Ipoh. Siapa bilang Stadion Thailand adalah stadion yang terbaik? Gameplay terlihat lebih baik ketika pemain lini tengah sesungguhnya yang bermain di tengah bukan Pawi dan Japri. Bagaimana cara membuat permainan jika tidak ada kreativitas di tengah-tengah? Pasangkan lini tengah Hope versus India nanti, Stuart, Noah, dan Aguero. Alhamdulillah menang, dan pelatih juga memberikan permainan yang baru yang dipanggil untuk debut, tapi masih banyak yang masih diperbaiki. Laos pun menang karena penalti. Khawatir lihatnya, bisakah India menang kalau begini? Salah, kalah bisa terjadi. KPG oke kalau dari Pau ini. Yang penting kita ada peningkatan. Jujur saja, pemain-pemain lokal benar sudah rendah. Lewat pun tidak benar. Seharusnya disebut pemain pengaduk berkualitas di Eropa. Bahkan lawan Laos tetap cinta. Saya rasa Malaysia membutuhkan 3-4 pemain campuran di luar negeri di Eropa, terutama posisi lini tengah dan pertahanan. Perjuangan Malaysia beraksi di lapangan basah tadi. Sayang sekali upaya bantuan dari AA Pawi sedikit lagi ke tujuan. Tapi sepertinya Pawi mulai membaik, ada 2-3 upaya berbahaya. Para pemain muda yang datang tadi bisa meningkat. Selamat 3-1 menang, cukup layak menang.
ada peningkatan dalam permainan setelah hujan berhenti. Apapun, masih banyak yang harus diperbaiki. Semoga ada peningkatan dalam pertandingan melawan India nanti. Ayo Malaysia!